Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam ya Bu Linda, ada apa apa? kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Iya, ya. Baik Bu, di sini saya ada tugas iya, dalam pendidikan guru penggerak, mm-mm. itu untuk mewawancarai Ibu Oke, sebagai kepala sekolah saya iya siap. untuk modul 3.1 yaitu Iya, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Bu. oke siap. Ada waktu Bu? Insya Allah ada ya. Iya, oke. Baiklah Bu, jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah kita, Bu? Iya. Berdasarkan pengalaman Ibu ya, Bu ya, Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada yang berkembang di sekolah, khususnya kita di SMP 5. Biasanya yang pertama selain dari pengamatan, Iya, observasi secara langsung iya. ke lapangan, Ibu juga menerima laporan. Oh iya. Selain dari laporan dari guru mata pelajaran, Mhm. wali kelas, dan intinya itu di laporan guru BP. Iya, Nah, setelah menerima laporan, biasanya Ibu akan observasi langsung. iya. Apabila itu kasus terhadap siswa, maka Ibu akan mencari siswa mana yang pantas Ibu observasi dan Ibu tinjau dari kebenaran kasus yang berkembang. Oke, baik, Bu. Nah, jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, Bu? Mm-mm. Terutama untuk kasus-kasus yang Ibu sebutkan tadi, ada Ya. dua hal yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Dalam pengambilan keputusan, biasanya ibu mengkaji, memediasi terlebih dahulu Mhm. sejauh mana kasus itu berkembang. Iya. Ya. Sejauh mana kasus itu berkembang, kemudian kita pelajari dulu Mhm. baik benarnya, buruk benarnya, atau benar-benarnya gitu ya. Mhm. Kemudian resiko ke belakangnya kita perhatikan terlebih dahulu. Iya. Kemudian dalam pengambilan keputusan juga itu ada yang kita buat langkah, ada yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu kita tinjau terlebih dahulu. Iya. Nah, kemudian juga dalam pengambilan keputusan itu biasanya ibu akan bermusyawarah. Iya. Apabila dia terhadap kasus siswa, maka akan ibu akan mengajak berbicara wakil ke siswa. Iya. Bagaimana baiknya terhadap siswa tersebut dan efek apa yang akan terjadi seandainya keputusan itu kita ambil. Oke, baik, Bu. Jadi tadi langkah-langkah atau prosedurnya tadi sudah Ibu sebutkan, Bu, ya. Iya, Jadi kalau secara runtun bisa mohon Ibu jelaskan lagi langkah-langkah seperti apa, Bu, yang Ibu lakukan selama ini? iya. Langkah itu tadi ya, Iya. langkah dalam pengambilan keputusan. Iya, Iya. benar. Yang pertama itu tadi Ibu akan memediasi laporan itu dari siapa? Apakah Iya. itu dari wali kelas, apakah itu dari siswa sendiri, atau dari guru PP, atau dari kesiswaan. Itu yang pertama, Ibu akan mengkaji ulang Iya. kasus itu terlebih dahulu. Nah, kemudian apabila kasus itu sudah teridentifikasi, bukti apa dan sebagainya, maka Ibu akan mengajak musyawarah beberapa tim yang terkait dengan ketertiban sekolah. Misalnya wakil kesiswaan, Iya. kemudian bagian humas, Iya. bagian konseling. Iya, Nah, benar. Ibu akan mengajak bermusyawarah sehingga keputusan yang kita ambil itu memang tepat Iya, benar. untuk baik itu untuk siswa dan untuk lingkungan sekolah kita khususnya. Oh iya, Iya. benar ya, Bu. Mm. Luar biasa, Bu, ya. Iya. Keputusan yang Ibu ambil berarti mengajak warga sekolah ya Iya, untuk melakukan pemecahan iya. masalah tersebut, Ibu ya. Nah, berikutnya, Bu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap selama ini efektif, Bu, Iya. dalam Ibu mengambil keputusan tadi terhadap kasus-kasus dilema etika itu, Bu, yang sudah Iya. efektif menurut Ibu? Yang sudah efektif itu biasanya memang ya dalam pengambilan keputusan itu banyak sekali hal yang Iya. yang dipertimbangkan ya Bu Iya, ya. Bu, ya. Itu banyak sekali tantangan karena kita akan mempertimbangkan baik buruk, benar dan benar karena posisinya apalagi kalau posisinya benar semua gitu ya. Iya, benar. Jadi pengambilan keputusannya itu memang sangat-sangat hati-hati kita dalam pengambilan keputusan sehingga tidak merugikan baik itu secara individu ataupun secara kelompok. Iya. Nah itu. Kemudian tantangan yang paling berat itu biasanya dalam pengambilan keputusan siswa. Misalnya siswa tuntutan dari Bapak Ibu guru untuk minta dikeluarkan, tetapi tantangan pribadi sosial Ibu
anak ini seandainya dikeluarkan akan putus sekolah, akan seperti ini dan sebagainya. Maka biasanya keputusan seperti itu saya akan mengambil beberapa langkah, mungkin itu akan kita lakukan uji coba terlebih dahulu, Iya benar. baik itu mungkin seminggu, 2 minggu. Nah, kita lihat perubahannya di sana. Oh Iya, iya. Jadi tantangannya itu yang Ibu hadapi iya, selama ini ya Bu ya. sangat banyak ya. Bagaimana permintaan dari guru atau permintaan dari eh, BK sendiri ya Iya, kalau untuk mengeluarkan anak karena sudah mm, tidak bisa dibina lagi, tapi Ibu memiliki rasa iya, empati Bu iya, ya terhadap sangat-sangat. keadaan siswa Iya, apabila nanti kalau dia putus putus sekolah, sekolah gitu malah Bu ya. malah bukannya lebih baik, Iya benar benar enggak ya kan, Bu ya. jadi Iya dampaknya lebih buruk ya. iya. Nah, apakah Ibu ada tata kala atau jadwal tertentu Bu untuk Ibu melakukan penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Mm. Apakah pada saat itu Ibu langsung menyelesaikannya atau Ibu ada jadwal tertentu Bu untuk Iya. menyelesaikannya? Ada bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Terkait dengan kasus-kasus khususnya mungkin di siswa ya, mungkin ini juga berlaku kepada guru ya, Bu, ya. Ya, Biasanya setelah kita mediasi, kita pelajari, kemudian kita identifikasi. mm, Kalau untuk jadwal tertentu itu rasanya tidak. mm. Mengapa? Karena kasus ini kan tidak timbul setiap saat. Iya benar Bu. Iya. Iya. Jadi tapi di dalam penyelesaian kasus itu biasanya saya akan mempelajarinya terlebih dahulu. Saya tidak langsung mengambil keputusan, Iya. tapi saya akan membicarakan terlebih dahulu. Saya akan memberikan waktu 2 atau 3 hari untuk berpikir mana yang terbaik dan sebagainya. Berarti tidak terjadwal Bu ya? Tidak terjadwal, tetapi harus diselesaikan. Oke, Iya, situasional Bu ya. iya, Kalau seandainya kasus itu hari itu bisa terselesaikan, langsung Ibu iya. selesaikan. Kalau tidak, Heeh. mungkin ada waktu-waktu tertentu Bu Oke. ya. Ya, karena prinsip ibu secara pribadi, ketika ada masalah harus cepat selesai. Oh iya, 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 menarik sekali Bu ya. iya. Nah, dalam pengambilan keputusan itu Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu atau Hmm. mempermudah Ibu dalam Ibu mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini Bu? Yang pastinya ada, Iya, ya, yang pastinya ada karena namanya kita di satuan pendidikan itu tidak bekerja sendiri ya, Bu iya, ya. Nah, kita memperhatikan dulu baik buruk benar-benarnya terhadap siswa itu apa yang terjadi, dampak baiknya nanti seperti apa sebelum kita mengambil keputusan, dampak buruknya apa. iya, Dan itu biasanya saya mengajak BK, iya, benar. mengajak kesiswaan, kemudian bagian humas untuk mempertimbangkan segala sesuatu sebelum kita mengambil keputusan itu. Oh Jadi iya. ada orang-orang yang memang khusus saya ajak berbicara. Oke, Iya, berarti ada Bu ya, iya, orang atau faktor-faktor yang selama ini sangat membantu, iya, sangat oke. memudahkan Ibu dalam mengambil keputusan Mm-mm. terhadap dilema etika yang ada di sekolah ini Bu ya. Iya, Baiklah Bu, ini pertanyaan terakhir Bu. iya. Nah, dari apa yang semua Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu secara pribadi Mm-mm. petik Bu dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam kasus dilema Iya. etika? Secara pribadi, Belinda ya, Mm-mm. dilema etika karena posisinya itu harus kita betul-betul perhatikan ya, Bu ya. Mm-mm. Karena kita ini juga sebagai makhluk sosial, Ya, kita harus mempertimbangkan apalagi untuk kalangan kita di lingkungan SMP. ya, Kalau menurut saya pribadi, anak-anak ini memang sedang berproses. iya benar. Iya, berproses, kemudian mereka juga di usia labil, Iya ya. benar Bu. Mereka juga tidak tahu baik buruk. Untuk bersekolah pun mereka terkadang nggak tahu apa sih tujuan saya bersekolah. Iya benar. Jadi kasus yang berkembang baik itu di lingkungan siswa ataupun di lingkungan kita sendiri sebagai guru itu memang adalah Iya. yang warna-warni yang memang kita hadapi. Nah, maka kita kalau secara pribadi yang Ibu ambil hikmahnya itu kita berkaca pada diri kita sendiri, Iya ya. benar. Kita refleksi seperti kita menyekolahkan anak kita di tempat lain. Iya. Kita memang betul-betul mengharapkan sesuatu hal yang baik yang diberikan kepada anak kita. Terkadang harapan itu tidak sesuai, Iya ya. benar. Jadi kita pertimbangkan seperti itu karena di mata saya, ya mungkin di mata Allah Subhanahu Wa Taala juga, yang namanya makhluk yang bernama manusia itu memang tidak ada kesempurnaan. Iya. Jadi tidak ada salahnya kita memberikan kesempatan bagi siswa ataupun sesama kita juga
memberikan kesempatan untuk mereka berubah menjadi lebih baik. Ya, jadi pengalaman Ibu secara pribadi, Ibu sangat mendukung ya kalau seandainya kita kasus-kasus dilema etika ini kita Iya. mempertimbangkan empati Bu ya Iya. terhadap siswa Bu ya. Sangat-sangat kita harus sangat empati dan kita memberikan leluasa walaupun untuk saat sekarang mereka belum bisa berpikir untuk apa, karena saya pernah mengalami suatu kasus ya Bu Linda ya. Memang anak itu luar biasa ya, sampai sewaktu itu ada kejadian yang berantem, belago, apa istilah bahasa kita itu ya, membawa celurit. Nah, celurit, dan itu sangat-sangat berbahaya sekali. Dan sewaktu itu hampir seluruh warga sekolah tidak mau lagi menerima anak tersebut, tidak mau mendidik dan diserahkan seutuhnya dengan ibu. Dan hanya saya sendiri yang masih melindungi anak itu sendiri. Karena saya berpikir pengalaman itu sangat berharga buat saya. Saya berpikir anak ini saya yakin dan saya tanamkan betul-betul keyakinan pada diri saya bahwa anak ini nanti suatu saat akan berubah dan akan berubah. Dan itu selain dari usaha yang saya didik, saya bina, saya panggil setiap hari karena waktu itu kebetulan saya juga kesiswaan ya. Saya bina setiap hari, kemudian saya sertai dengan doa untuk perubahan anak itu. Dan alhamdulillah dalam waktu jangka yang sangat pendek anak itu menunjukkan perubahan yang luar biasa sehingga anak itu tamat sampai ke melanjutkan pendidikan ke SMK, lanjut dengan kuliah, dan alhamdulillah anak itu sekarang udah berhasil walaupun belum begitu sukses ya Bu ya. Yang pastinya dia sudah menamatkan pendidikannya sehingga bisa dimanfaatkan, ada modal untuk mencari suatu pekerjaan yang lebih layak. Dan alhamdulillah anak itu sampai saat ini sopannya luar biasa dibanding dengan anak-anak yang memang saat itu tidak ada masalah. Nah, itu adalah pengalaman yang betul-betul sangat-sangat berharga buat Ibu. Maka di setiap kita rasanya tidak ada salahnya kita selalu memberikan kesempatan kepada teman kita ataupun siswa kita, tetapi harus kita iringi, kita dampingi, kita tuntun dengan pembinaan, dengan pendampingan dan sebagainya. Wah, pengalaman yang luar biasa Bu ya. Bu. Saya banyak belajar dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika. Iya, Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu pekerjaan Ibu. Ya nggak apa-apa Bu Linda, semoga sukses ke depannya. Ya, terima kasih Bu. Saya pamit dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Oke, baik Bu ya. Maaf Bu mengganggu waktunya. Untuk hari ini kebetulan saya ada tugas dari program pendidikan guru penggerak, akan mewawancara Ibu tentang dilema etika Bu. Ibu ada waktu? Ada. Oke, baiklah Bu. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah ini? Melihat dari kasusnya dulu Bu Linda. Misalnya kalau kasusnya itu kan ada tahapan dari guru BK dulu, sudah selesai dari guru BK, dari wali kelas ke guru BK, guru BK sampai kepada kepala sekolah. Biasanya dilema etika di sini kalau sesuai dengan permasalahannya Bu Linda, kita punya trik tersendiri Bu Linda. Pertama kita bujuk dulu siswa kita tanyai dulu latar belakangnya mengapa sampai terjadi sikap dan tindak tanduknya di luar dari ketentuan di sekolah. Sudah melanggar peraturan sekolah. Di sini kan kita sudah melakukan asesmen awal di situ. Dari asesmen awal itu kita bisa melihat. Bagaimana perkembangan peserta didik. Mengapa peserta didik kita mempunyai masalah di sekolahan. Mungkin ada permasalahan di rumah ataupun di sekolah itu sendiri. Kita lihat dulu, lihat latar belakang anak itu sendiri dari kita melakukan asesmen awal. Setelah itu kita adakan punya trik tersendiri, kita tanya secara baik-baik apa permasalahannya, sehingga kalau kita sudah bertanya kepada siswa kita, mungkin ke belakangnya, kalau saya di sini saya punya trik dari awal saya masuk di sini, saya punya trik.
saya selalu melakukan pendekatan kepada setiap siswa. Iya. Walaupun siswa itu 1000, minimal saya semuanya sudah tahu watak-watak siswa. Malahan dengan kedekatan kita, anak itu lebih terbuka lagi. Iya, Bu. Lebih terbuka, lebih berani. Iya. Bukan berani artian dia tidak ini, dia segan jatuhnya. Iya. Malahan saya di sini kemarin ada juga satu anak yang lari-lari sambil nangis ke ruang saya, mau nemuin kepala sekolah, mau curhat, Bu Linda. Iya. Dari situ kita bisa ngambil kesimpulan bahwa kepada peserta didik itu sifatnya kita harus mengenali dulu Iya. mengapa peserta didik kita mempunyai tingkah yang tidak biasanya yang dia lakukan. Dari situ mungkin kita bisa memecahkan masalah sehingga peserta didik kita itu kalau sudah mengenal problemnya, masalahnya di rumah maupun di lingkungan sekolah, mudah-mudahan anak-anak kita atau peserta didik itu akan menjadi baik lagi. Iya. Mungkin itu aja, Bu Linda. Ya, Bu. Baik. Hmm. Jadi, Ibu mengidentifikasinya melalui laporan dan pengamatan, Bu, ya. Pengamatan ya. Baiklah, Bu. Berikutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Minimal satu keputusan sebenarnya terlalu sulit, Bu Linda ya, terlalu sulit. Tapi seperti saya katakan tadi, kalau anak itu memang benar-benar semuanya benar atau ada satu pun yang salah, kita tanya dulu apa permasalahannya. Setelah kita tanya kepada peserta didik itu, kita jangan di sini kita jangan menjustis anak itu sendiri. Minimal kita membujuk, kita bertanya kepada siswa itu apa permasalahan yang dia alami. Setelah itu kita panggil, mungkin belum juga selesai, kita panggil lagi. Kalau saya selama ini, saya juga punya trik. Saya panggil dulu anak-anak itu yang bermasalah, memang sudah fatal situ. Memang sangat menjadi dilema etika sekali, Bu Linda. Setelah itu saya panggil, saya suruh datang orang tuanya ke rumah dulu. Seolah-olah di sini, kalau ini yang memang benar-benar anak itu sudah tingkahnya sudah memenuhi poin di sini, Bu Linda. Problemnya sangat berat sekali. Tapi saya masih mengasih kesempatan. Saya punya trik. Anak itu dipanggil, orang tua yang dipanggil, seolah-olah anak itu kita keluarkan dulu. Tapi alhamdulillah, setelah kita punya trik seperti itu, anak-anak yang biasanya untuk ukuran di SMP 1 sangat luar biasa dari tingkah kawan yang lain, alhamdulillah sampai sekarang juga berubah, Bu Linda. Iya. Trik saya itu. Baik, Bu. Nah, jadi langkah-langkah dan prosedur seperti apakah yang Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi. Di sini saya lakukan seperti saya akan katakan tadi juga. Yang pertama, minimal kita wali kelas. Wali kelas ke guru BK. Guru BK kepala sekolah. Kebetulan saya, Bu Linda, kebetulan saya tahu semuanya. Walaupun siswa saya 1000, dari saya salaman pagi-pagi, saya tahu karakter anak-anak tersebut. Tidak satu pun anak-anak itu saya langsung ponis anak itu tidak, Bu Linda. Ada lagi problem yang kemarin, setelah anak itu setelah saya lihat, Bu Linda ya, yang punya problem di sini adalah anak-anak yang kebanyakan broken home, Bu Linda. Broken home, anak-anak yang nakal. Setelah saya telusuri anak tersebut, dia sampai kewalahan orang tuanya. Setelah itu kita kasih pengertian, kita kasih pendekatan kepada siswa itu. Alhamdulillah siswa itu mengerti. Yang penting kita menyampaikan menyentuh hatinya. Menyentuh hatinya membuat anak itu sadar. Sadar kita kasih pandangan-pandangan lain tentang masa depan yang untuk kedepannya. Sehingga anak-anak itu dengan sendirinya bukan karena kita paksa dia sadar. Dia dengan sendirinya sadar dengan datang dari hatinya sendiri, kesadaran sendiri. Nah, dari langkah-langkah yang Ibu lakukan tadi, menurut Ibu hal-hal apa saja yang sudah efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Yang sudah efektif menurut Ibu? Yang sudah efektif, banyak yang sudah efektif yang saya lakukan. Minimalnya, kalau saya lihat di sini,
kadang-kadang anak kalau sampai misalnya dari wali kelas ke guru BK tidak diindahkan, Bu Linda. Ya. Tapi kalau sudah laporan itu sudah kepada leadernya, kepada leader, anak itu mengerti sendiri, sadar sendiri, tergantung sama saya sendiri. Bagaimana pendekatan, kebetulan saya terus terang aja Bu Linda, kebetulan saya sangat memahami psikologi anak. Kebetulan saya adalah keluarga yang broken home. Iya. Saya sangat mengenal tentang individu anak. Iya. Mungkin dengan dari itu Bu Linda, dengan cara begitu sangat efektif sekali. Setelah kita telusuri, kita pahami dulu mengapa permasalahan anak tersebut, kita melakukan pendekatan yang secara individu, bukan secara keseluruhan di sini. Pelayanan yang khusus itu, Iya. bagi saya sebagai leader, saya tidak bosan-bosannya walaupun saya sebagai leader, walaupun keadaan kegiatan lagi banyak, tapi tetap setiap hari saya melakukan pendekatan kepada siswa tersebut. Iya. Mungkin cara efektif seperti itu, Bu Linda. Iya, baik Bu. Nah Hmm. itu tadi yang Ibu anggap efektif Bu ya. Nah selanjutnya selain yang hal-hal efektif tadi, apakah ada hal-hal yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambilkan keputusan itu tadi? Banyak sekali sebenarnya tantangan. Apalagi sekolah sekolah SMP 1 yang ikonnya Rejang Lebong ini, banyak sekali tantangan. Kadang-kadang kita punya permasalahan sini, kadang ada guru yang lain tetap tidak mau mempertahankan siswa tersebut. Iya. Sedangkan ada juga gurunya atau wali kelasnya ingin mempertahankan siswa tersebut. Tapi terus saya kasih pengertian, kita melakukan dulu. Jangan kita langsung menjustis anak tersebut. Itu gunanya kita melakukan asesmen awal diagnosis itu biar kita tahu permasalahan anak itu sendiri, apa kebutuhan anak itu sendiri. Iya. Dari situ saya beri pengertian kepada guru-guru yang lain, walaupun itu bagi saya memang sangat tantangan. Iya. Itu kepala sekolah yang memutuskan. Itu Iya. sebenarnya bukan kepala sekolah yang memutuskan. Segala sesuatu itu kalau apalagi menyangkut tentang kenaikan kelas tingkah anak di sini adalah guru-guru tersebut yang Iya. ini. Kepala sekolah hanya memantau, melihat, melakukan refleksi setiap hari apa yang terjadi untuk perbaikan ke depannya, Bu Linda. Iya. Nah, Bu, apakah Ibu punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika yang terjadi? Atau Ibu langsung menyelesaikan ketika dilema etika itu terjadi? Kalau Ibu memiliki jadwal, itu kapan Bu? Bentuk dan prosedurnya seperti apa? Sebenarnya kalau jadwal kadang-kadang ada Bu Linda ya, tergantung. Kadang-kadang problema kita di sini, problema etikanya, wali kelasnya, jangan sampai kepala sekolahnya tahu. Akhirnya saya udah tahu Bu Linda. Iya. Tapi saya tahu sendiri Bu Linda. Karena mengapa tadi awal saya sampaikan dari pagi saya melakukan salaman, bukan salaman aja mungkin Bu Linda ya. Dari pagi saya tahu Bu Linda, siapa peserta didik itu sendiri yang tidak masuk. Dari situ saya bisa melihat anak-anak tersebut, mana yang tidak masuk, mana anak yang bermasalah. Kadang-kadang problem di sini wali kelasnya tidak menyampaikan sama saya. Setelah anak itu fatal, baru disampaikan pada saya. Itu kan tindak mengambil keputusan sangat berat sekali Bu Linda. Di titik akhir Bu Linda. Di titik akhir anak itu dinyatakan sudah memenuhi poin di sini, baru saya diberitahu Bu Linda. Itu problemnya, itu masalahnya. Tapi di sini saya juga masih memberi kecepatan terus kepada peserta didik itu. Saya imbaukan kepada guru-guru yang lain, sebaiknya kita melakukan refleksi itu setiap hari Bu Linda. Setiap hari kita melakukan. Jangan pakai jadwal, jangan pakai ini. Itu yang lebih efektif lagi kalau setiap hari kita melakukan refleksi apa yang terjadi di sekolah kita yang kita pimpin. Gitu. Jadi situasional Bu ya, Iya, apabila memang keputusan itu diambil pada saat terjadinya dilema etika, Ibu langsung mengambil keputusan, ataupun memang Ibu mengatakan ada jadwal-jadwal tertentu Ada juga untuk mengambil keputusan berdasarkan kasus yang terjadi Bu ya. Iya. Nah, adakah orang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu atau mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Pasti ya dapat faktornya, minimal faktor dari
wakil yang berkaitan Bu Linda ya, wakil kesiswaan, pembina OSIS yang paling ini ya guru BK, Ya. bimbingan konseling. Dari situ kita bisa melihat apa permasalahan peserta didik kita dari guru BK-nya dulu. Di sini minimalnya seperti saya katakan tadi bisa membantu Bu Linda, bisa membantu untuk kepala sekolah untuk mengambil keputusan di sini. Iya. Kesiswaan Iya. dan guru-guru yang lainnya Bu Linda. Berarti stakeholder di sini Ya, membantu stakeholder Bu ya, ya, semua iya, seluruhnya Bu iya Linda. membantu Ibu dalam mengambil keputusan Iya, dalam D5 ETK Bu ya. Nah Bu, ini pertanyaan terakhir Bu. Dari yang semua Ibu telah sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik Bu dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam dilema etika yang terjadi? Pembelajaran yang saya ambil di sini, kita jangan langsung menjustis anak tersebut. Kita Iya. melakukan pendekatan di sini. Pada dasarnya anak-anak itu adalah anak-anak yang masih polos, masih ini, yang perlu bimbingan kita. Selain orang tuanya di rumah, yang penting kita merasakan kita sebagai pengganti orang tuanya di Iya, rumah. benar. Mungkin itu Iya. kesimpulan Bu Linda Itu ya. pembelajaran Pembelajaran Bu ya. bagi saya. Wah luar biasa sekali Iya, Bu ya, iya. pengalaman Ibu luar biasa. Saya Hmm. banyak belajar bagaimana cara pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan Iya. Ibu sebagai seorang pemimpin dalam memecahkan kasus-kasus dilema etika Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ini. Ya, sama-sama Bu Linda. Ya, sampai jumpa Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Pak, mohon maaf ya mengganggu waktunya. Saya ada beberapa pertanyaan mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Pak. Apakah Bapak ada waktu? Ya, Ya. insyaallah ada. Iya. Baik Pak. Jadi begini Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Kalau saya sendiri ya, kalau kasus-kasus yang berupa dilema etika ataupun bujukan moral itu saya tidak mengidentifikasi secara khusus gitu kan, tapi ya dilihat aja ketika ada kasus baru kita lihat, oh ini kasus ini adalah bujukan moral ataupun kasus ini adalah dilema etika, tapi tidak ada memang kami langsung mengidentifikasi beberapa kasus itu tidak, tapi ketika ada kejadian baru kita identifikasi itu aja. Oh iya baik Pak. Nah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Berarti itu dilema etika ya? Iya Pak. Iya, jadi ketika ada kasus-kasus di sekolah yang memang itu dilema etika untuk saya pribadi gitu kan, tentunya saya tidak bisa sendirian mengambil keputusan itu. Tentunya saya akan bertanya dulu karena saya ini sekolah swasta ya, karena saya swasta tentunya ada yayasan, kemudian ada wakil kepala sekolah, ada juga komite, maka saya akan mencoba untuk ya diskusikan dengan mereka keputusan-keputusan. Kalau memang itu menyangkut kepentingan orang banyak, nah itu tentunya saya minta pendapat dulu dengan stakeholder yang ada. Ya, jadi Bapak dalam menjalankan keputusan itu berdiskusi Pak ya? Iya, berdiskusi. Oke baiklah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apakah yang Bapak biasa lakukan Pak dalam penyelesaian masalah dilema etika ini? Iya, yang pertama tadi ya seperti tadi kan, kita identifikasi dulu masalahnya, kemudian kita coba telusuri permasalahan seperti apa, kemudian kita cari solusi-solusinya, dan juga kita minta bantuan stakeholder yang ada, baik itu yayasan, kemudian guru lain, wali kelas, terus wakil kepala sekolah. Jadi kita prosedurnya seperti itu gitu. Jadi tidak langsung ke kepala sekolah gitu. Oh iya baik Pak. Nah selama ini hal-hal apa yang Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang saya anggap efektif ya. Iya. Ini tentunya keputusan itu memang yang terbaik gitu kan. Keputusan itu diambil memang yang terbaik, yang
kalau tidak tidak merugikan, kalau ketika ada kasus dua orang ya tidak merugikan salah satu pihak gitu. Semuanya bisa bisa meminimalisir bagaimana apa itu namanya eh, antara antara orang yang satu dengan orang lain itu bisa diminimalisir ininya kerugiannya gitu kan. Jadi tidak tidak berat sebelah gitu kan. Bagaimana mengambil keputusan itu dengan sebijak mungkin gitu. Oke, itu yang efektif Iya menurut yang Bapak. efektif. Ya. Nah, kalau itu yang efektif menurut Bapak, apakah ada tantangan, Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Tentu banyak tantangannya. Misalnya, Pak? Ya, pertama kadang kan apa ya dalam kita mengambil keputusan dilema etika itu eh, kita sudah tahu itu benar gitu kan, dua-duanya itu kita sudah tahu itu benar, semuanya benar gitu kan, tapi ya kita harus mengambil keputusan sebagai kepala sekolah kan. Nah itu menurut saya memang itu berat gitu kan. Dan tantangan yang lain kalau saya sih mungkin kalau tantangan itu lebih ke apa ya, dalam diri mungkin ya, Iya. dalam diri dalam mengambil keputusan yang sama-sama benar itu kan, itu butuh butuh kekuatan gitu ya, butuh kekuatan dan butuh juga eh, ya kebijaksanaan. kebijaksanaan sebagai kepala sekolah gitu kan, Iya. untuk bisa mengambil keputusan yang benar-benar yang tepat gitu. Oke, baik, Pak. Nah, apakah Bapak memiliki jadwal, Pak, dalam menyelesaikan masalah terkait dengan dilema etika ini? Apakah ketika terjadi kasus dilema etika, Bapak langsung menyelesaikannya, atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau memang ada jadwal, bentuk dan prosedurnya seperti apa, Pak? Kalau ketika ada permasalahan dilema etika ya saya tidak ada jadwal khusus gitu ya, tapi memang spontanitas gitu kan. Iya. Secara spontanitas bagaimana dilema etika ini segera diambil keputusan gitu kan. Ya tadi tuh keputusannya tidak sendirian kan, kita harus melibatkan beberapa stakeholder supaya keputusan yang diambil itu memang benar-benar tepat gitu. Jadi iya. tidak ada waktu khusus, tidak ada jadwal khusus, tapi ketika memang ada dilema etika yang terjadi, ya kita langsung berupaya bagaimana itu segera diselesaikan. Gitu. Oke, baik, situasional Pak Ya, ya. situasional. Kalau memang bisa diselesaikan pada saat itu, langsung diselesaikan. Langsung diselesaikan. Kalau seandainya memang perlu waktu, ada jadwalnya Pak ya. Ya. Oke, baik Pak. Adakah faktor-faktor yang selama ini membantu dan mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika ini? Misalnya? Iya, faktor-faktornya Pak. Faktor atau orang yang bisa membantu dan mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan ini. Faktor-faktor ya? Iya. Ya. Atau mungkin orang Pak? Ya. Orang yang membantu Bapak. Yang membantu ya. Baik, jadi faktor-faktor yang dapat membantu, mempermudah dalam pengambilan keputusan ini yang pertama dari segi apa? Rekan gitu ya, rekan sejawat gitu kan, rekan guru. Tentunya saya ketika ada dilema etika, tentunya saya akan bertanya dulu kepada mereka dulu gitu kan. Iya. Kepada mereka kalau memang itu permasalahannya memang permasalahan yang berhubungan dengan sekolah gitu kan. Iya. Bertanya dulu dengan dewan guru. Oh, ketika setelah bertanya dewan guru, kemudian saya juga bertanya dengan komite gitu kan. Kemudian saya juga bertanya juga dengan apa namanya yayasan gitu kan, sehingga semuanya itu nanti diambil kesimpulan gitu kan, diambil kesimpulan dalam pengambilan keputusan itu. Ya, berarti ada faktor eksternal dan internal Pak ya. Oke, baiklah, ini pertanyaan terakhir Pak ya. Dari apa yang sudah Bapak tadi, selama ini pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika tadi? Ya, pelajaran bagi saya itu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, ya saya sebagai kepala sekolah tentunya harus benar-benar cermat gitu ya, harus benar-benar cermat, teliti, bijaksana dalam mengambil keputusan itu. Jadi tidak sebagai kepala sekolah itu ya tidak berat sebelah gitu kan dalam mengambil keputusan, tidak
tidak mementingkan diri sendiri gitu kan, tapi kita bagaimana upaya kita mementingkan untuk kepentingan umum sehingga keputusan yang diambil memang benar-benar untuk kebaikan semua gitu. Oke, baik. Berarti memikirkan jangka pendek, jangka Iya, panjang ya, Pak heeh. ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.